wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan pada pagi hari ini kita semua bersyukur kepada Allah SWT karena hingga sampai pada kesempatan pagi hari ini kita semua yang masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah SWT, nikmat iman terlebih, nikmat ihsan dan nikmat Islam tentunya, yang dengan semua kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, sedikit berbagi pada kesempatan pagi hari ini. Ketika kita bangun tidur, apa yang kita ingat? Dunia kah? Anak kita kah? Atau pasangan kita? Atau umat Rasulullah SAW yang masih beberapa atau banyak berada dalam kungkungan, kemusyrikan, kesesatan? Tugas kita bersama-sama untuk membebaskan kungkungan dan cekatan itu. Karena siapapun yang mati dalam kondisi muslim tidak menyekutukan Allah SWT maka akan masuk surga. Pada siapa yang mati dalam kondisi memiliki dosa menyekutukan Allah, maka dia tidak akan diampuni selama-lamanya. Maka sebelum ajal sampai di tenggorokan, maka masih ada kesempatan untuk bertobat. Apapun dosanya, seberapapun dosanya, seberapapun besar daripada dosa yang pernah dilakukan hamba tersebut, dia berhak untuk didoakan, dia juga berhak untuk didukung supaya tidak merasa sendiri hidup di dunia ini, dan supaya diberikan support semangat agar bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi tentunya. Teman-teman, saudara-saudariku beriman dimanapun berada, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya, ada 4 hal yang ketika tidak dilakukan atau hak Allah tidak kita jaga, kita bangun di pagi hari, maka akan Allah berikan kita 4 hal. Yang pertama adalah kesibukan yang tidak ada pernah putus-putusnya. Jadi siapapun yang bangun pagi hari tidak memberikan hak Allah SWT, tidak melaksanakan kewajiban dan semestinya, maka dia akan diberikan oleh Allah SWT. Pertama adalah kesibukan yang tidak ada pernah putus-putusnya, seperti itu. Maka siapa yang diberikan kesibukan yang tidak ada putus-putusnya, dia tidak akan pernah merasa tenang dalam kehidupannya. Sudah pasti. Jadi kesibukan yang tidak ada putusnya itu adalah sesuatu yang menyiksa. Yang kedua adalah setelah kesibukan yang tidak ada putus-putusnya, yang kedua adalah kebutuhan yang tidak akan pernah terpenuhi. Seperti itu. Jadi ada yang pertama kesibukan yang tidak ada putusnya, kebutuhan yang tidak akan terpenuhi. Bagian yang kedua seperti itu. Rasanya butuh terus. Sebenarnya bukan kebutuhan yang dirasakan kurang itu, tapi adalah keinginan. Jadi beda antara kebutuhan dan keinginan. Beda, yang dibutuhkan pasti akan memberikan kecukupan, sedangkan keinginan tidak akan pernah mendapatkan kecukupan. Demikian, seperti itu. Bagian yang selanjutnya adalah keinginan yang tidak akan pernah tercapai. Keinginan tidak akan pernah tercapai gitu. Jadi kalau kita punya keinginan yang tidak tercapai, bagaimana rasanya seperti itu? Kita menginginkan sesuatu pada seseorang tapi tidak direspon, maka bagaimana rasanya? Apalagi terhadap Allah SWT. Kalau kita tidak berikan hak kepada Allah SWT dan keinginan kita tidak tercapai, bagaimana rasanya? Seperti itu. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah, walaupun nanti hadis ini akan kami jelaskan predikat atau derajat hadisnya nanti di bagian akhir. Seperti itu. Yang terakhir adalah kebingungan, ya. Itu tadi kan. Kesibukan yang tidak ada ujungnya, kebingungan yang tidak ada pernah putus-putusnya, kebutuhan yang tidak akan pernah tercapai, keinginan yang tidak akan pernah terpenuhi, seperti itu. Jadi kalau memang semuanya itu tidak bisa kita dapatkan, kenapa kita tidak bangun tidur memenuhi hak Allah SWT seperti itu? Kita punya hak Allah. Bangun tidur hak Allah adalah apa? Kita berdoa kepada Allah SWT ketika bangun tidur itu. Duduk dulu, mengusap, dalam riwayat Imam Abu Daud kan seperti itu. Diusap bagian tidur ini, bekas-bekas tidak tidur dengan punggung tangan. Karena telapak tangannya ketika malam kita tidur tidak tahu, kita ketahui kemana dia berjalan, seperti itu. Baru membaca doa. Yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu bukan doa yang hanya sekedar dibaca, tapi ada makna di dalamnya. Coba kita pelajari, kita pahami sedemikian. Kalau sudah kita pelajari, nanti kita akan diberikan oleh Subhanahu wa taala hikmah pemahaman kenapa bangun tidur harus membaca doa. Kalau kita paham doa itu, maka nanti ketika zuhur kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala hayya 'alas shalah, maka akan segera datang. Bukan malah cuek. Maka sudah sampai umur sekarang, saya sudah hampir 40 tahun, dan mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini juga umurnya hampir sama, ada yang lebih dari 40 tahun. Coba tanyakan kepada diri sendiri, sampai detik ini
seberapa paham kita dengan makna esensi hikmah daripada doa bangun tidur itu sendiri. Kalau kita paham, maka kita pasti kembali pada Allah SWT nanti ketika zuhur Allah memanggil kita. Selain baca doa, masih ada hal-hal lain yang bisa kita ucapkan. Ada zikir yang kita baca yang ketika dibaca maka diampuni. Doa, zikir yang diucapkan ketika bangun tidur itu demikian. Sholat duha di waktu pagi hari, atau antara subuh dan waktu suruk terbitnya matahari, atau waktu duha di awal waktu. Itu ketika kita berzikir tidak ada putusnya dari mulai ba'da subuh sampai terbitnya matahari. Itu lebih utamanya seperti membebaskan 4 budak dari Bani Ismail alaihissalam. Atau Rasulullah lebih mencintai perihal itu berzikir dari subuh sampai waktu suruk terbit dibandingkan memerdekakan 4 orang budak demikian. Jadi kalau memang kita mampu melakukan itu saat kita baru bangun tidur, kita punya Allah, kita subuh berjamaah ke masjid. Orang yang sholat isya berjamaah itu seolah-olah dalam sebuah hadis disebutkan seperti sholat separuh malam. Sedangkan orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, dia seperti seolah-olah sholat sepanjang malam. Dan satu-satunya sholat yang disaksikan oleh malaikat adalah sholat subuh berjamaah. Di situ bertukarnya tugas, tapi sebelum itu malaikat menyaksikan semua hamba-hamba Allah yang sedang sholat subuh berjamaah di muka bumi. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan memberikan pencerahan pada kita. Jangan sampai kita diberikan atau ditanamkan oleh Allah SWT sebuah kesibukan yang tidak pernah ada putus-putusnya, kebingungan yang tidak pernah ada ujungnya, dan jangan sampai kita diberikan oleh Allah SWT kebutuhan yang tidak pernah merasa tercukupi atau tidak pernah cukup, dan keinginan yang tidak pernah tercapai, karena itu adalah penyakit. Walaupun derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, ada sebagian ulama yang mendoibkannya. Walaupun doib, Imam Nawawi memberikan penjelasan dalam Syarah Sahih Muslim, kitab Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menulis kitab itu, hadis doib bisa diamalkan dalam keutamaan beramal, tapi tidak bisa diamalkan dalam perkara bab yang pokok atau akidah. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.